Oke, halo semua, saya Septian Dwi Saputra, eh, mahasiswa Teknik Informatika, kampus Undira, beserta teman saya. Singgis Akif Ramadan. Iya, kita berdua di sini mau mengimplementasi perancangan sistem import ekspor menggunakan metode Scrum ya. Oke, langsung saja, Saudara Inggris Afif. Pendahuluan latar belakang. Proses impor dan ekspor merupakan komponen vital dalam rantai perdagangan global. Namun seringkali masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, terutama pada usaha kecil hingga menengah. Hal ini menyebabkan keterlambatan data, kesalahan pengiriman dokumen, dan kurangnya transparansi informasi antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem digital yang dapat mengelola proses impor-ekspor secara efektif dan efisien. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pelaku usaha, agen logistik, dan otoritas bea cukai dalam melakukan manajemen dokumen, pelacakan pengiriman, serta pelaporan transaksi impor-ekspor secara real time. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem yang dapat mengelola data impor dan ekspor secara terstruktur. Bagaimana sistem dapat digunakan oleh beberapa aktor dengan hak akses yang berbeda. Bagaimana metode Scrum dapat diimplementasikan dalam pengembangan sistem ini. Tujuan: membangun aplikasi berbasis web untuk manajemen data impor dan ekspor. Menerapkan metode Scrum dalam proses pengembangan perangkat lunak, menghasilkan dokumentasi teknik lengkap menggunakan UML. Manfaat: meningkatkan efisien operasional proses logistik impor-ekspor, mengurangi kesalahan akibat pengolahan data manual, memberikan transparansi dan pelacakan transaksi secara digital. Metode pengembangan yang digunakan, Scrum. Metode Scrum dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam pengembangan bertahap, interaktif, kemungkinan umpan balik pengguna secara cepat, dan cocok untuk proyeksi dengan kebutuhan dinamis seperti sistem impor-ekspor. Kelebihan Scrum, interaksi cepat dan natif, keterlibatan stakeholder tinggi, cepat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Kekurangan Scrum, membutuhkan komitmen waktu tinggi dari tim, tidak cocok jika tidak ada produk owner yang aktif. Analisis kebutuhan, studi kelayakan. 1. Kelayakan teknis. Sistem akan dikembangkan menggunakan framework Laravel dan MySQL. Tim memiliki kemampuan mengembangkan web dan database yang dibutuhkan. 2. Kelayakan ekonomi. Pengguna sumber daya open source dalam kurung Laravel atau MySQL meminimalkan biaya. Pengembangan dilakukan secara mandiri oleh tim. 3. Kelayakan operasional. Sistem dapat digunakan oleh pelaku usaha, agen logistik, dan petugas bea cukai. UI akan dibuat ramah penggunanya. Lingkup proyek. Fungsional. Pengguna dapat mendaftarkan akun, pengguna dapat mengunggah dokumen ekspor, impor, sistem dapat mengatur status proses. Dalam proses, selesai, ditolak. Admin dapat melihat semua transaksi. Non-fungsional, sistem berbasis web, responsif pada perangkat desktop dan mobile. Keamanan data dengan autentikasi user. Identifikasi aktor dan use case. Aktor, admin, pengusaha, eksportif, importif, agen logistik. Use case utama, login, unggah dokumen, lacak status, sertifikasi dokumen, kelola pengguna, admin, kirim notifikasi. SRS, dokumentasi kebutuhan, fungsional. Sistem harus dapat melakukan autentifikasi pengguna. Pengguna dapat mengunggah dokumen pengiriman. Admin dapat mengelola status dan user. Non-fungsional. Sistem harus tersedia minimal 90% uptime. Sistem harus memiliki enkripsi data dasar.
HTTPS. Antarmuka harus ramah pengguna. Perancangan sistem. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Aktor. Admin, pengusaha, agen logistik. Use case. Login. Semua aktor harus login terlebih dahulu. Unggah dokumen. Pengusaha mengunggah dokumen ekspor impor. Vertifikasi dokumen. Admin memverifikasi dokumen yang diunggah. Lacak status. Pengusaha dan agen logistik dapat melacak proses. Kelola akun. Admin menambahkan atau menonaktifkan pengguna. Kirim notifikasi. Sistem mengirimkan status ke semua pihak terkait. Kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur data sistem secara objektif. Kelas utama. User. Dalam user ada ID, nama, email, password, dan role. Dokumen. Dalam dokumen ada ID, user, ID, nama, dokumen, tipe, status, tanggal, underscore upload. Di dalam status ada ID, dokumen, underscore ID, status, tanggal, underscore update. Notifikasi, ID, user, underscore ID, pesan, waktu, underscore kirim. Relasi, user, underscore 1, dan dokumen. Dokumen, underscore 1, status. User, underscore 1, notifikasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada di diagram kelas diagramnya. Untuk kelas diagram sendiri, di sini kita sudah merancang dari mulai login langsung masuk ke pilihan peran. Untuk pilihan peran sendiri di sini kita memakai 3 aktor, yaitu admin, pengusaha, serta agen logistik. Oke. Semisalkan aktor ini adalah admin, nanti admin bisa menambahkan pengguna, bisa edit pengguna, bisa hapus pengguna. Itu langsung masuk ke kirim notifikasi. Kirim notifikasi ini juga satu struktur dengan pengusaha atau agen logistik. Lalu di sebelah kanannya di sini ada pengusaha. Untuk aktor pengusaha sendiri, ketika kita sudah memilih peran, nanti dia use case-nya itu dapat masuk ke unggah dokumen, masuknya ke verifikasi dokumen, sama halnya dengan admin. Tapi berbedanya di sini, pengusaha itu dia harus menyertakan dokumen lengkap, dokumen yang disetujui, dokumen yang ditolak, atau dokumen tambahan. Seperti misalkan sudah masuk dari verifikasi dokumen, dokumennya sudah lengkap, ditanya lagi oleh sistem. Kalau misalkan dokumen disetujui, berarti langsung masuk ke notifikasi verifikasi. Ketika verifikasi, masuk lagi nanti ke admin. Nanti admin akan memverifikasi. Ketika selesai, barulah dia masuk ke sistemnya sendiri. Dari sini, untuk dokumen yang tidak lengkap nanti akan dilempar langsung ke dokumen ditolak. Ketika dokumen ditolak, sistem akan meminta dokumen tambahan. Ketika dokumen tambahan ini sudah lengkap, lalu dia akan muncul notifikasi untuk verifikasi lagi dan balik lagi ke admin untuk memverifikasi. Lalu selesai. Berikutnya adalah aktor agen. Aktor agen sendiri di sini dia bisa melacak status dokumen sama seperti dua aktor lainnya, admin dan pengusaha. Lalu lacak status pengiriman sama juga dengan admin dan pengusaha, dan konfirmasi pengiriman sama juga dengan admin dan pengusaha. Untuk kelas utama sendiri di sini ada user. User itu masuk ke status trackingnya di ID, stringnya PK, ID shipment, history, lalu last update. Last update di sini adalah tanggal. Oke. Untuk shipmentnya di sini ada ID, origin, destination. Destination itu seperti tempatnya kemana.
statusnya apa, dan dokumen ID. Ketika masuk ke dokumen ID nanti ID dokumennya tuh langsung terpapar jelas seperti title, type, dan upload date-nya itu kapan. Lalu owner ID. Owner ID ini masuk ke siapa pemilik dari shipment ini. Masuknya ke business owner, yaitu hanya memerlukan ID dan user ID. Ini kelas utama ini satu pohon admin bisa mengatur dokumen, shipment ID, dan status trackingnya juga. Lanjut itu ke logistik agen. Dia loginnya sama seperti business owner, ada ID dan user ID. Lalu balik lagi ke user juga di sini ada ID, username, password, email, dan role. Semua ini nanti ada notification-nya seperti ID, replacement ID, message, dan send date. Send date itu tanggal pengiriman. Oke. Square diagram. Square diagram itu menggambarkan alur komunikasi antar objek. Square diagram skenario 1 seperti ini. Ini square diagram skenario 1. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan dari kiri ke kanan. Di sini pengusaha itu aktor, dan di kanan ada admin. Ketika sistem pengusaha masuk username dan password, dia langsung ke sistem autentikasi. Autentikasi di sini membutuhkan verifikasi kredensial dari pengguna, yaitu dari verifikasi database. Database di sini langsung melempar ke admin. Nanti admin bisa lihat simpanan atau dokumen metadatanya, lalu terlempar lagi untuk pilihan menu unggah dokumen. Tampilkan unggah dan unggah file dokumen. Unggah file dokumen di sini langsung simpen ke sistem dari status kredensialnya, lalu ke database. Oke. Untuk skenario 2, di sini yang berbeda itu ada update dokumen statusnya. Ini dia memakai status update, yaitu seperti notification been accept atau notification document has been accept. Dan di sini dia melibatkan juga agen logistik pengusaha, lalu lempar ke database. Sama juga di sini, tapi di sini admin lebih berperan untuk menjaga keseluruhan sistem. Lanjut. Bang. Bang, lanjut bang. Itu ke mute. Sorry. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur kerja bisnis. Mulai pengusaha login, validasi kredensial, login valid, itu ke tampilan. Kalau ya ke tampilan, pilih menu unggah dokumen, pilih file dan isi detail dokumen. Klik submit, simpan dokumen ke database, kirim notifikasi ke admin, menunggu verifikasi, lalu ke status dokumen ditampilkan ke pengusaha. Login valid tidak, tampilkan pesan error. Urutan alur, admin login, admin melihat daftar dokumen baru. Admin memverifikasi dokumen diterima atau ditolak. Status dokumen diperbaharui di database. Notifikasi dikirim ke pengusaha dan agen logistik. Proses utama,
pengiriman dokumen, ekspor, impor. Start, login, pilih, unggah, pilih file, submit, tunggu verifikasi, status tampilkan, dan end. Mulai, pengguna memulai, login sistem, pilih menu unggah dokumen, pilih file dokumen dari perangkat, klik tombol submit. Dia akan memproses ke admin verifikasi, proses verifikasi oleh admin, memverifikasi selesai. Dia akan menampilkan ya atau belum. Tampilan kalau iya, tampilan status dokumen diterima atau ditolak. Kalau belum, status menunggu verifikasi. Implementasi pengujian. Implementasi aplikasi dikembangkan menggunakan front-end HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, back-end Laravel atau PHP, database MySQL. Fitur utama yang telah diimplementasikan, registrasi dan login pengguna, unggah dan manajemen dokumen, pelacak status pengiriman, verifikasi dokumen oleh admin, notifikasi ke pengguna terkait perubahan status, struktur folder dan modul, app, HTTP, controller, logic control aplikasi, response, view, tampilan antarmuka, routers, web, PHP, routing halaman, publik, upload, dan penyimpanan dokumen. Pengujian, metode pengujian yang digunakan, unit testing, menguji fungsi upload dokumen dan validasi input. Integration testing, menguji komunikasi antar modul user, dokumen, dan status. Sistem testing, menjalankan seluruh sistem secara end-to-end. Contoh skenario pengujian, login berhasil, email dan password benar, redirect ke dashboard berhasil. Upload dokumen kosong, verifikasi oleh admin, file kosong, tampilan pesan, dokumen wajib diisi, status berhasil. Klik diterima, disetujui, notifikasi muncul di panel pengguna, berhasil, tampilan. Notifikasi terkirim, verifikasi dilakukan, notifikasi muncul di panel pengguna, berhasil. Bukti screenshot penguji ditampilkan dalam tampilan lampiran. Kesimpulan dan dokumentasi akhir. Kesimpulan, sistem berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode Scrum efektif membantu interaksi dan perbaikan fitur. Diagram UML sangat membantu dalam proses analisis dan desain sistem. Saran pengembangan, penambahan fitur API tracking dengan sistem bea cukai. Implementasi mobile version menggunakan Flutter React Native. Integrasi sistem tanda tangan digital untuk dokumen. Oke, sekian dari kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Saya Septian Dusa Putra 4112320056 pamit, dan Inggis Afif Ramadan. Inggis Afif Ramadan 4112322049. Terima kasih semua. Selamat malam. Oke, Bang.